Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Sari, masih dalam materi listrik arus searah untuk kelas 12 IPA. Kali ini adalah materi lanjutan, mana pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang arus listrik dan hambatan listrik. Pertemuan kali ini masih dengan KD 31 dan 41. Kita lanjutkan dengan materi alat ukur listrik. Yang pertama kita lihat pengukuran kuat arus listrik dengan nama ampermeter, dengan nama alat ampermeter. Pemasangan ampermeter dalam rangkaian listrik disusun secara seri. Terlihat pada bagian kiri adalah skemanya dan bagian kanan adalah gambar rangkaian. Susunan seri seperti sebuah aliran yang terhubung satu jalur. Nah, bagaimana cara membaca ampermeter? Ampermeter akan terdiri dari skala maksimum, kemudian ada skala batas ukur, dan skala yang ditunjukkan oleh jarum. Kita lihat nilai yang ditunjukkan oleh jarum di sini adalah 34, dibagi dengan skala maksimum yang kita pilih 100, dan dikali dengan batas ukur yang kita gunakan yaitu 1. Sehingga diperoleh nilainya 0,34 ampere. Berikut ada beberapa jenis multitester yang akan kita temui saat ini. Ada yang analog dan digital. Bedanya kalau digital langsung terlihat nilainya, sedangkan analog kita harus melakukan cara pembacaan ampermeter menggunakan berapa nilai yang ditunjuk pada jarum dan berapa nilai maksimumnya. Kemudian kita kalikan dengan batas ukur seperti penjelasan sebelumnya. Jika saat mengukur kuat arus, jarum menyimpang melewati batas ukur maksimal, ini berarti kuat arus yang Anda ukur lebih besar dari batas ukur alat. Kita harus memperbesar batas ukur dengan menggeser batas ukur jika masih memungkinkan. Jika tidak, kita harus memasang hambatan shunt secara paralel pada ampermeter. Nah, perhitungan yang kita gunakan yaitu menggunakan persamaan RSH sebagai hambatan shunt, kemudian sama dengan 1/N kurang 1 dikali RA. RA adalah hambatan dalam ampere. N di sini adalah kelipatan batas ukur, itu perbandingan antara I, yaitu batas ukur sesudah dipasang hambatan shunt, per batas ukur sebelum dipasang hambatan shunt. Selanjutnya kita lihat besaran beda potensial, yaitu energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan. Kita lambangkan dengan V besar, kemudian di sini adalah rumus W di sini juga adalah watt atau energi atau usaha, ya. Sedangkan Q adalah muatan. Sebagai contoh soal, sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Jika baterai digunakan untuk menyalakan lampu, maka sejumlah 50 coulomb muatan listrik yang melewati lampu. Hitung besar energi yang dikeluarkan baterai. Dengan menggunakan persamaan W sama dengan V dikali Q, maka kita akan peroleh hasil 7,5 joule. Selanjutnya, untuk pengukuran beda potensial, yaitu dengan nama alat voltmeter. Pemasangan voltmeter dalam rangkaian listrik disusun secara paralel seperti pada gambar. Di paralel ini bersusun, ya. Ada percabangan juga. Terlihat skemanya di sebelah kiri dan gambar
rangkaian sebelah kanan. Bagaimana cara membaca voltmeter? Nah, voltmeter juga terdiri dari skala yang ditunjukkan jarum, skala maksimum, dan skala batas ukur. Jika jarum pada voltmeter melewati batas skala maksimal, berarti beda potensial yang Anda ukur lebih besar dari kemampuan alat ukur, sehingga Anda harus memperbesar batas ukur. Caranya dengan memasang resistor hambatan muka secara seri pada voltmeter, sehingga diperoleh besar hambatan muka yang dipasang pada voltmeter. Kita lambangkan dengan Rm sama dengan N dikurang 1 dikali hambatan voltmeter. N di sini adalah kelipatan batas ukur voltmeter, yaitu perbandingan antara batas ukur sebelum dipasang dengan yang setelah dipasang. Baik, jika tadi kita sudah membahas tentang cara mengukur kuat arus dan cara mengukur tegangan, sekarang kita akan melihat hubungan tegangan, kuat arus, dan hambatan listrik. Kita tampilkan gambar rangkaian yang langsung melakukan pengukuran voltmeter, itu tegangan, dan ampermeter mengukur arus. Pertama kita lihat satu baterai terhubung diperoleh angka voltmeter 1,2 dan arus 0,02. Kita tambahkan baterai kedua dan baterai ketiga. Akan terlihat nanti nilai dari beda potensial sebanding dengan besarnya kuat arus. Arti sebanding di sini, semakin besar nilai dari arus, maka nanti semakin besar pula nilai dari voltmeter. Juga bisa melihat dari cahaya lampu yang dihasilkan menggunakan satu baterai, bandingkan dengan menggunakan dua baterai. Ternyata cahayanya lebih terang. Dapat kita simpulkan dari tabel data, jika beda potensial diperbesar, maka kuat arus listriknya juga turut membesar. Jika data tadi kita tampilkan dalam bentuk hubungan grafik beda potensial terhadap kuat arus listrik, jika sumbu X sebagai nilai ampere, sumbu Y sebagai voltmeter, maka kita lihat sebuah garis dengan kemiringan tertentu. Nilai kuat arus sebanding dengan beda potensial. Nah, kesebandingan ini memunculkan satu besaran tertentu, yaitu nilai hambatan yang kita lambangkan dengan R. Selanjutnya, jika percobaannya adalah menggunakan variasi hambatan, itu R 10, 20, 30, 40, sementara tegangan dijaga tetap 10 volt, maka kita akan memperoleh grafik hubungan hambatan dengan kuat arus listrik seperti grafik berikut ini. Sehingga diperoleh nilai arus yang semakin bernilai kecil ketika hambatannya ditambah. Selanjutnya kita bahas tentang hukum pertama Kirchhoff yang menjelaskan bahwasanya pada rangkaian tidak bercabang atau seri, kuat arus listrik di mana-mana sama. Pada gambar terlihat ada dua buah lampu L1 dan L2 yang di sampingnya digunakan ampermeter secara seri. Terlihat nyala lampu yang sama. Nah, bagaimana dengan susunan paralel? Nah, pada rangkaian bercabang, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik cabang. Jadi apabila ada percabangan, nah maka di sini adalah rangkaian kita kenal dengan istilah paralel. A sebagai hasil ampermeter misalkan 5 ampere, maka nilai A2 dan A3 lebih kecil dari 5, misalkan 2 dan 3. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Dulu materi kali ini. Seandainya ada pertanyaan bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.